Jadi, keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak berarti jalan untuk menuju hak angket akan semakin sulit. Hak angket tidak diinginkan kubu Prabowo Gibran karena akan menambah masalah besar buat mereka. Mereka udah pusing dengan gugatan ke MK yang dilakukan Anies Caimin. Ganjar Mahfud juga dipastikan akan menggugat ke MK. Kalau ditambah dengan hak angket, mereka bisa panik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Setelah dinyatakan menang Pilpres 2024, Prabowo diketahui mulai bergerilya mendatangi parpol yang akan dirangkul untuk masuk ke pemerintahan selanjutnya. Memang ada niat Prabowo untuk merangkul semuanya, entah untuk sama-sama membangun Indonesia atau memang supaya ambisinya nanti tidak dijegal dan dihalangi oleh oposisi yang kuat. Salah satu parpol yang sudah didatangi Prabowo adalah Nasdem. Alasannya adalah Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangan di Pilpres. Mereka bertemu di Nasdem Tower, sempat berpelukan hangat. Bahkan Prabowo disambut dengan karpet merah. Dan Surya Paloh mengatakan sahabat sudah menjadi presiden. Momen ini seakan tidak menghormati perjuangan Anies yang bersama dengan Caimin melayangkan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Anies seolah tidak ada lagi. Pilpres sudah selesai, Anies dianggap kalah, sehingga Nasdem mulai berpikir realistis dan oportunis. Lebih baik cari aman dan yang pasti-pasti aja. Setelah kedatangan Prabowo, Anies juga datang ke sana untuk berbuka puasa bersama. Tapi ada yang beda. Ketika Anies tiba di Nasdem Tower, tidak ada sambutan karpet merah seperti kedatangan Prabowo. Dan Surya Paloh tidak langsung menyambut Anies. Mungkin ini terlihat sepele, tapi bisa jadi ini adalah kode yang menunjukkan apa yang akan dilakukan Nasdem ke depannya usai Pilpres. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo juga mengisyaratkan Nasdem kemungkinan bergabung dengan Prabowo Gibran. Prabowo sendiri secara langsung mengajak Nasdem untuk ikut bergabung. Beberapa hari lalu, Gibran juga sempat memberikan bocoran bahwa ada partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung. Ada lebih dari satu partai yang akan bergabung. Kalau ucapan Gibran ini benar, bisa jadi Nasdem adalah salah satunya. Partai ini tidak punya pengalaman menjadi oposisi, atau mungkin tidak pernah punya niat untuk menjadi oposisi. Menjadi oposisi itu tidak gampang, karena harus siap untuk tidak kebagian kue kekuasaan yang menggiurkan. Lalu, partai mana lagi yang kemungkinan akan ikut bergabung? Bisa jadi PKB atau P3. Bagaimana dengan PKS? Masih belum jelas, karena PKS sendiri sering menjadi oposisi. Lalu, bagaimana dengan PDIP? Saya rasa PDIP akan konsisten dengan pendiriannya. Ini terlihat dari statement Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ketika mengomentari Gibran yang katanya akan merangkul semua partai di pemerintahan selanjutnya. Hasto mengatakan bahwa rangkulan itu adalah rangkulan kekuasaan, bukan rangkulan dari rakyat. Dia memberi isyarat bahwa PDIP lebih memilih rangkulan rakyat dibandingkan rangkulan kekuasaan. Melihat PDIP yang pernah menjadi oposisi selama 2 periode di era SBY, PDIP sudah cukup siap jika memang memutuskan untuk berada di luar kekuasaan. PDIP adalah partai pemenang pemilu untuk ketiga kali berturut-turut. Meskipun hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah renggang sejak ada isu Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran sebagai cawapres, PDIP tetap bisa menang pemilu. Ditinggalkan Jokowi, suara PDIP tetap kuat meskipun turun sedikit dibandingkan pemilu tahun 2019. Dan menariknya, PSI yang memakai nama Jokowi di banyak baliho, ketua umumnya, anak presiden, ternyata tidak lolos ke Senayan.
Apa yang terjadi pada PSI dan PDIP adalah bukti bahwa Jokowi efek itu hanya ilusi yang dibanggakan oleh pendukungnya.